Konfrontasi antara Israel dan Hamas di akhir tahun 2023 ini telah membelah dunia internasional ke dalam dua blok. Blok yang mendukung Israel dan blok yang tidak mendukung Israel. Dan gereja juga turut serta terseret di dalam dukung-mendukung. Dan tidak sedikit orang, tidak sedikit gereja yang memposisikan berdiri di belakang Israel dengan mengatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Padahal sejatinya gereja adalah milik segala bangsa. Gereja tidak berdiri untuk memihak, gereja berdiri untuk pendamai. Kehangatan politik karena konfrontasi itu juga telah membangkitkan sesuatu kajian teologis untuk memberikan sudut pandang mereka terhadap Israel dan posisi Israel secara Alkitab. Ada banyak orang yang memposisikan dirinya sebagai pembela Israel dengan mengatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Gereja berhutang budi kepada Israel, sehingga gereja harus turut mendoakan Israel. Statement yang sering kali kita dengar, siapa memberkati bangsa pilihan Israel akan diberkati, dan siapa mengutuk Israel bangsa pilihan itu akan dikutuk. Tetapi pertanyaan yang paling pokok yang harus kita tanyakan secara teologis Alkitabiah adalah, siapakah Israel? Israel yang dipilih oleh Tuhan. Apakah bangsa yang di Timur Tengah yang sedang berkonfrontasi saat ini adalah bangsa pilihan Tuhan? Apakah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang sekarang menjabat ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Karena itu, kita akan membaca satu ayat di dalam Roma pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Paulus secara jelas mengatakan bahwa tidak semua orang Israel yang berasal dari Israel adalah Israel. Tidak semua keturunan Abraham, anak Abraham. Kita tahu bahwa Ismail anak Abraham, tapi tidak diposisikan sebagai bangsa yang dipilih. Esau juga anak Ishak, tetapi tidak diposisikan sebagai bangsa yang dipilih. Jadi benarlah tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih, yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17. Siapakah yang sesungguhnya Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan? Karena itu kita akan melihat dasar teologis di dalam Perjanjian Lama yang menjadi dasar pondasi Roma pasal 9 ayat 6 dan 7. Kejadian 17 ayat yang ke-10, perjanjian sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir dari rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tidak termasuk keturunanmu. Perhatikan di situ. Keturunan Abraham secara lahiriah dan juga orang yang dibeli dengan uang dari seorang asing bukan keturunan Abraham, tetapi mau disunat karena tinggal di rumah Abraham, maka dia terhitung anak Abraham.
Sedangkan anak Abraham secara lahiriah yang tidak mau disunat tidak dihitung anak Abraham. Karena itu, bangsa pilihan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah dengan sunat sebagai tanda perjanjian. Sehingga Israel sebagai bangsa pilihan adalah orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan dengan sunat sebagai tandanya. Itulah bangsa pilihan di dalam PL. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian baru, sekarang siapakah Israel sebagai bangsa pilihan? Seperti yang dikutip oleh Paulus, tidak semua anak Abraham adalah keturunan Abraham, tapi yang berasal dari Ishak. Orang-orang yang disebut Israel pada masa kini adalah orang-orang yang mengikat perjanjiannya dengan Allah dengan darah Kristus sebagai tanda perjanjian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian menyunat hati kita. Sehingga semua orang yang telah menerima Kristus akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadi penyunat hati kita. Siapa yang disunat, dialah umat Allah. Hal itu dapat kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Yahudi sejati bukanlah Yahudi lahiriah. Yang disebut sunat bukanlah sunat lahiriah, itu hanya di PL sebagai bayang tipologi daripada Kristus. Yahudi sejati adalah yang disunat hatinya, yang disunat secara rohani, bukan secara hurufiah. Karena itu, Israel sebagai bangsa pilihan pada masa kini tidak bisa dihubungkan dengan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub hanya karena lahiriah. Harus yang menjadi dasar fondasi adalah orang yang mengikat perjanjiannya dengan Allah. Karena peluang yang bukan keturunan Abraham pun, kalau tinggal di rumah Abraham dan mau disunat, dia terhitung anak Abraham. Itu Kejadian 17. Karena itu, bangsa-bangsa di luar keturunan lahiriah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub bisa juga menjadi Israel, keturunan Abraham. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub bisa menjadi anak Abraham, tetapi juga bisa menjadi tidak anak Abraham kalau tidak mengikat perjanjian dengan sunat rohani sebagai tanda perjanjian. Oleh sebab itu, saya tidak sependapat bahwa bangsa yang ada yang terletak sekarang ini di Timur Tengah adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Israel yang dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dialah bangsa pilihan, dialah bangsa yang diberkati. Itulah tanda. Sehingga Israel bangsa pilihan tidak mencakup kepada satu suku, tidak mencakup kepada satu bangsa, tetapi untuk segala bangsa. Segala bangsa yang percaya kepada Yesus adalah bangsa pilihan Tuhan, adalah Israel sejati. Semoga tayangan ini bermanfaat.